Saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus naik ke surga, digambarkan dalam kisah para rasul bagaimana para murid berkumpul untuk berdoa, untuk menyatukan hati, menyatukan semangat, mohon kekuatan dari Allah sendiri melalui Roh Kudus yang akan membuat mereka menjadi manusia-manusia baru. Hal yang sama juga kita lakukan dalam penantian Pentakosta selama 9 hari berturut-turut ini. Bacaan Injil memperlihatkan bagaimana Yesus mengatakan bahwa kita ini bersatu seperti Bapa bersama aku bersama Bapa dalam satu kesatuan. Maka kesatuan itu harus kita wujudkan di dalam hidup kita masing-masing yang terarah kepada Dia sebagai kepala gereja, kepala tubuh mistiknya. Saudara-saudari yang terkasih, saya akan ringkaskan pesan Bapa Suci untuk hari komunikasi hari ini. 8 halaman, tapi mudah-mudahan bisa sesingkat-singkatnya. Tema yang dipilih oleh Bapa Suci adalah menjaga suara dan wajah manusia. Saudara-saudari yang terkasih, wajah dan suara adalah ciri khas setiap orang. Keduanya menunjukkan jati diri yang unik dan tak tergantikan. Wajah dan suara memiliki nilai yang suci. Setiap orang mempunyai kekhasan wajah dan suara. Anak kembar sekalipun, kembar identik pun tetap ada perbedaan. Ketika kita mendengar suaranya, kita melihat wajahnya, pasti ada perbedaan. Karena itu memang diciptakan oleh Tuhan sebagai anugerah bagi kita. Kita diciptakan menurut citranya. Allah sendiri yang inginkan kita seperti apa dan jadilah seperti itu. Setiap orang dipanggil untuk memasuki hidup melalui sabdanya. Tuhan bersabda dalam perjanjian lama melalui para nabi. Kemudian sabda menjadi daging dalam wujud manusia yang disebut Yesus. Dan Yesus inilah yang melanjutkan sabda Allah untuk kita dengar. Betapa luar biasa pentingnya sabda atau suara dalam hidup kita. Allah meninggalkan pantulan kasih-Nya pada wajah manusia agar manusia dapat hidup sepenuhnya sebagai manusia melalui kasih. Ketika orang ingin melihat Allah, mereka melihat dalam wajah kita. Maka hidup kita harus mencerminkan hadirnya Allah. Wajah kita menggambarkan wajah Allah. Ketika kita lagi cemberut, nggak ada wajah Allah yang kelihatan. Tapi ketika kita gembira, bahagia, kita cerminkan Allah yang menawarkan kasih kepada setiap orang. Jika wajah dan suara manusia tidak dijaga, kata Paus, teknologi digital dapat mengubah secara mendasar pilar-pilar penting peradaban manusia yang sering kita anggap biasa saja. Dengan meniru suara dan wajah manusia, juga meniru kebijaksanaan, pengetahuan, kesadaran, tanggung jawab, empati, dan persahabatan. Sistem yang disebut kecerdasan buatan tidak hanya mengganggu cara kita menerima informasi, tetapi juga menyentuh lapisan terdalam komunikasi manusia, yaitu hubungan antar pribadi. Betapa mudahnya kita memanipulasi apapun juga melalui bantuan teknologi informasi, khususnya kecerdasan buatan AI, Artificial Intelligence. Dengan cara ini kita mau meniru apapun juga bisa, kita mau membuat apapun bisa. Betapa kita dimudahkan. Tetapi kata Paus, ini justru membuat relasi antar personal, antar pribadi menjadi terputus. Bagian berikutnya, jangan berhenti berpikir sendiri. Sudah lama kita melihat bahwa algoritma media sosial memang dirancang untuk kepentingan tertentu. Tentu saja perusahaan-perusahaan yang membuat itu, yang mengambil untung dari perkembangan teknologi itu. Mendorong emosi yang cepat. Perkembangan media sosial itu, terutama melalui kecerdasan buatan, mendorong manusia ingin cepat-cepat, tapi dangkal. Sementara justru menghambat ungkapan manusia yang membutuhkan waktu, seperti usaha untuk memahami dan merenung. Hampir tidak ada lagi. Segala sesuatu langsung beredar. Apa yang kita rasakan itu yang kita kirim.
Apa yang kita dengar itu yang kita wartakan kepada orang lain tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Saring sebelum sharing. Hati-hati, segala sesuatu endapkan dulu. Begitu kita lihat sesuatu langsung kita forward ke orang lain. Kita tidak tahu apakah itu fitnah, apakah itu kejahatan, apakah itu niat orang yang tidak baik. Kita tidak peduli, langsung kita broadcast, kita pancar ulangkan kepada banyak orang. Saring dulu sebelum kita sharing. Bahkan kata Paus itu diperparah lagi oleh sikap mempercayai kecerdasan buatan secara naif dan tanpa sikap kritis, seolah-olah ia adalah teman yang maha tahu. Apa yang dibuat melalui kecerdasan buatan itu dianggap kebenaran, dianggap sesuatu yang istimewa. Bahkan nilai-nilai pribadi menjadi hilang. Produksi teks, musik dan video yang dibuat oleh kemampuan manusia normal digantikan oleh itu semua. Akibatnya apa? Kacau. Setiap orang kehilangan jati dirinya. Susah kita mencari siapa pencipta lagu yang sesungguhnya ketika melalui kecerdasan buatan itu kita bisa membuat lagu kok. Buat teks, kemudian minta genrenya apa, jazz, dangdut, apa. Kemudian kita inginnya berapa banyak. Serahkan kepada mesin itu dan mesin akan membuatnya. Setelah itu kita dengar lagunya sesuai dengan keinginan kita. Bahkan jangan-jangan kasih yang dijalin di dalam persahabatan antar manusia atau mungkin orang yang sedang berpacaran juga dibuat dengan AI. Kalau dulu kan orang menulis sayangku, pelan pikir lagi, tambah lagi sayangku, segala macam. Begitu pelan-pelan ada internalisasi, ada proses mengungkapkan dari hati. Tapi sekarang minta bantuan dengan AI. Keren, surat cintanya 10 halaman, berbunga-bunga. Tapi tidak keluar dari hati, dari mesin. Tidak ada lagi kejujuran di dalam bersikap. Inilah yang disoroti oleh Paus. Kita jangan terbuai oleh itu semua. Tapi memang kata Paus sejak dahulu manusia selalu tergoda untuk mengambil buah pengetahuan tanpa usaha keterlibatan, pencarian dan tanggung jawab pribadi. Dari sononya, dari zaman Adam dan Hawa, tabiat manusia kan begitu kan. Jangan kamu makan buah ini karena nanti begini-begini. Justru semakin dilarang semakin penasaran. Diambillah buah itu karena dia ingin setara dengan Allah yang menciptakan dia. Itulah manusia. Kata Paus, tidak ada proses pencarian, tidak ada proses keterlibatan, tapi begitu saja otomatis. Bagian berikutnya menjadi atau berpura-pura simulasi relasi dan realitas. Semakin sulit bagi kita untuk mengetahui apakah kita sedang berinteraksi dengan manusia lain atau dengan bot, dengan robot dan influencer virtual. Seringkali kita memang tidak bisa merasa ketika kita telepon, kita video call dan lain-lain, apakah kita berrelasi dengan manusia atau enggak. Karena dengan teknologi informasi yang berkembang itu, kita bisa kok bikin video call dengan ambil foto orang, ambil suara orang, gabungin, ajak dialog dengan orang lain. Orang lain yang melihatnya membayangkan ini benar padahal ini palsu. Dan itulah yang dinasihati oleh Paus, hati-hati. Ketika kita berinteraksi, yakin bahwa yang kita ajak berinteraksi itu adalah manusia, bukan bot, bukan influencer virtual. Teknologi yang mengeksploitasi kebutuhan manusia dan relasi tidak hanya dapat membawa dampak menyakitkan bagi individu, tetapi juga merusak jalinan sosial, budaya, dan politik. Betapa mudah mempengaruhi orang. Pemilu kemarin kita lihat bagaimana segala sesuatu diproduksi, dikembangkan, di-share begitu saja, dan kita dengan mudah dipengaruhi oleh produk-produk palsu itu. Dengan demikian, kata Paus, kita kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan sesama yang berbeda dari kita. Padahal melalui perjumpaan dan perbedaan itulah kita belajar berdialog. Tanpa penerimaan terhadap perbedaan, tidak mungkin ada relasi sejati maupun persahabatan.
Kekuatan simulasi yang sedemikian rupa dapat menipu kita untuk menciptakan realitas yang paralel. Bukan realitas yang sesungguhnya, tapi yang paralel seolah-olah orang lain atau kita. Yang berikutnya tentang kemitraan. Di balik kekuatan besar yang tak terlihat yang mempengaruhi kita semua, sebenarnya hanya ada segelintir perusahaan yang diuntungkan. Manusia dengan kemampuan akal budinya mengolah, ahli-ahli teknologi informasi itu membuat program, membuat segala macam, membuat mesin-mesin hebat ini. Siapa yang diuntungkan? Apakah orang-orang itu? No. Kita apalagi? Yang diuntungkan adalah segelintir perusahaan dan perusahaan-perusahaan raksasa yang mampu menciptakan itu melalui orang-orang yang luar biasa. Setelah itu orang-orang ini disingkirkan. Manusia disingkirkan oleh kecerdasan buatan yang dibuat oleh dia. Ironis kan? Nah, itulah Paulus mengajak kita untuk selalu berhati-hati. Tantangan kita, kata Paulus, bukan menghentikan inovasi digital, melainkan mengarahkannya dengan bijaksana supaya perkembangan teknologi itu berguna bagi perkembangan kemanusiaan kita. Seperti semua alat-alat apapun juga yang ada di dunia ini, pisau bisa kita gunakan untuk mengupas mangga, kita bisa gunakan untuk membunuh orang, tergantung mau kita apakan. Begitu juga perkembangan teknologi informasi. Kecerdasan buatan boleh kita gunakan untuk apapun juga sesuai kemauan kita. Tapi harusnya sesuai dengan kemanusiaan kita, sesuai dengan diri kita yang menjadi pantulan wajah Allah. Dan Paulus mengajak membentuk kemitraan. Pertama, ada 3 pilar. Pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, pendidikan. Tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Kita harus bekerja sama. Tidak bisa dengan sendiri-sendiri kita mengatasi semua persoalan itu. Kerjasama. Dan di paroki-paroki, di kuskupan kan ada seksi komunikasi sosial yang memang disiapkan untuk membantu umat memanfaatkan ini semua untuk pewartaan. Dengan bekerja sama kita mendapat kemudahan. Bagaimana kita bisa mendapat informasi tentang gereja, tentang masyarakat, tentang sikap hidup dan lain-lain melalui kerjasama orang-orang yang terlibat di dalam bidang komunikasi sosial. Kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa di paroki kita, seksi komsos kita dengan luar biasa tanggung jawab memberi kemudahan kepada kita semua. Dan di sisi lain kita tidak bisa menutup mata terhadap seksi komsos paroki yang menggunakan kemampuan dan harta milik gereja untuk menebar fitnah. Itu yang harus kita hindari. Yang kedua, tanggung jawab. Terkait dengan tanggung jawab, setiap orang diajak untuk ambil bagian dengan penuh tanggung jawab. Tadi saya katakan media komunikasi yang disiapkan oleh paroki, yang disiapkan oleh kuskupan, bahkan oleh konferensi gereja harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab. Bukan untuk mencelakakan manusia, bukan untuk menebar fitnah. Yang terakhir, pendidikan. Melalui pendidikan, cara berpikir, cara nalar manusia dimampukan untuk bisa masuk ke dalamnya dan memilah segala sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih, kita membutuhkan agar wajah dan suara kembali mencerminkan pribadi manusia. Ketika kita mendengar suara orang, ketika kita melihat wajah orang, itu adalah wajah orisinal, bukan wajah atau suara buatan. Kita perlu menjaga anugerah komunikasi sebagai kebenaran yang terdalam tentang manusia dan menjadikannya arah bagi setiap inovasi teknologi. Ditulis di Vatikan 24 Januari 2026 pada peringatan Santo Franciscus de Sales, tertanda Paus Leo ke-14. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita doakan pada hari Minggu komunikasi ini agar mereka yang terlibat di dalam bidang media komunikasi benar-benar sejalan mewujudkan pesan Bapa Suci. Amin.